Selamat siang semua. Yang pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi di sini. Yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Muhammad Yusuf MKOM, lalu Penguji 1 Ibu Hani Dewi Arisanti MKOM, dan juga Penguji 2 selaku pembimbing juga saya yaitu Ibu Dewi Amalia MKOM. Selama 15 menit di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Implementasi Sistem Informasi dari Pengajar Berbasis Sains ID pada Perguruan Tinggi Raja. Sebelumnya, perkenalkan saya itu Irwan Nurdin dengan NIM 10114373 jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Dalam melakukan penelitian ini saya dibimbing oleh pembimbing satu saya yaitu Bapak Insinyur Untung Raharja MTI, dan juga pembimbing dua saya yaitu Ibu Meta Amalia Dewi MKOM. Penelitian ini tentu ada yang latar belakangnya. Apa latar belakang tersebut? Ada 3 latar belakang yang terjadi, yaitu yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi. Pada abad 21 ini teknologi informasi berkembang begitu pesat sehingga kebutuhan sistem informasi pun semakin hari, semakin tahun menahun semakin berkembang. Lalu berikutnya adalah metode pembelajaran baru. Di perguruan tinggi Raharja ini ada metode pembelajaran baru yaitu dengan nama e-learning atau integrated learning. Itu sistem pembelajaran secara online dengan media yang digunakan yaitu iPad. Berikutnya adalah perguruan tinggi Raharja merupakan kampus unggulan, di mana khususnya di sini adalah kampus unggulan di bidang IT. Sehingga perguruan tinggi Raharja selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Ruang lingkup penelitian ini adalah seputar training pengajar di perguruan tinggi Raharja. Kemudian ngebahas juga tentang e-learning media atau IME. Dan yang terakhir adalah penelitian ini berdasarkan elisitasi final yang dibutuhkan bersama stakeholder. Di sini ada videonya, bisa disaksikan. Ya, berawal dari tenaga pengajar yang bertemu dengan Irwan di ruang RSC. Terjadi percakapan antara seorang dosen dan Irwan atau saya sendiri. Beliau ingin mengetahui informasi seputar training pengajar yang ada di perguruan tinggi Raharja karena beliau belum tahu apakah itu ada webnya atau tidak. Irwan kasih tahu alamat web tersebut yaitu dengan nama icp.ilearning.me, dan kemudian dicoba buka oleh dosen tersebut. Dan setelah dibuka ternyata web tersebut masih kosong. Dosen tersebut ingin mengetahui informasi tentang berapa kali sih training tersebut dilaksanakan, jumlah lulusannya, serta informasi mengenai training pengajar tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Irwan memiliki gagasan yaitu untuk menghandle set ID tersebut, untuk memiliki konten-konten menarik dan juga berisikan informasi penting tentang training tersebut. Oke, sekian videonya. Rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu ICP sudah optimal. Apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah set IME. Apakah set IME ICP.m.me sudah berjalan secara optimal dalam sistem yang berjalan? Lalu yang kedua adalah registrasi online. Maksudnya adalah
pada sistem yang berjalan, apakah calon partisipan training dapat melakukan registrasi secara online? Lalu rumus yang terakhir adalah set ID. Apakah set ID itu bisa digunakan untuk membuat set ID training pengajar? Metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian ini, peneliti melakukan 3 metode penelitian. Yang pertama itu observasi. Observasi ini dilakukan di ruang RSC, ruang dosen yang ada di perguruan tinggi Raja. Lalu berikutnya wawancara. Wawancara ini dilakukan bersama stakeholder saya, yaitu Kak Erik Febrianto Eskom. Yang terakhir adalah metode studi pustaka. Studi pustaka ini saya jadikan acuan untuk menyempurnakan atau melengkapi laporan CGP yang telah saya buat. Sini ada video lagi. Ini adalah icp.air.me. Untuk membukanya kita buka browser lalu ketik alamatnya itu icp.air.me. Dan setelah terbuka, ini adalah tampilan awalnya. Di situ terdapat kalimat pembuka perihal training pengajar ini. Di set ini tersebut terdapat beberapa menu atau konten. Yang pertama dibuka itu visi dan misi. Berikut ini adalah tampilan halaman visi dan misinya. Lalu juga ada di sini data-data peserta training SIP telah lulus. Yang dibuka adalah training yang pertama FIP 1, 2, dan 3. Di sini ada 20 partisipan yang sudah lulus. Untuk melihat selanjutnya tinggal ketik klik next. Lalu akan ditampilkan data partisipan yang telah lulus berikut selanjutnya. Dan itu adalah data partisipan telah lulus. Lalu di sini ada page yang ternavigasi ke aidu.raharja.info, di mana disinilah partisipan training diberikan tugas-tugas oleh instruktur dan langsung bisa disubmit melalui aidu ini. Jika sudah memiliki akun info, maka kita tinggal klik yang berwarna merah tersebut, maka akan langsung login dengan otomatis. Lalu yang terakhir di sini adalah ada page congratulation atau testimoni. Di sini partisipan yang sudah lulus bisa memberikan testimoninya perihal training pengajar tersebut. Hanya dengan login IME, maka mereka atau partisipan yang telah lulus bisa langsung memberikan testimoninya di icp.air.me ini. Nah, di sini ada yang istimewa atau spesial, yaitu di embednya link ke web raharja.ac.id, di mana dengan adanya link ini diharapkan dapat membantu ranking web perguruan tinggi Raharja. Ini adalah tampilan web perguruan tinggi Raharja. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya adalah implementasi. Implementasi set IME ini adalah saat ini total IME set telah mencapai 1.563 set IME. Lalu implementasi dari ICP ini juga ditambah dengan adanya ICP 123 dengan total 20 pengajar yang telah lulus. Lalu pada ICP 4 terdapat 7 peserta yang telah lulus, ICP 5 8 peserta yang telah lulus. Lalu yang saat ini sedang berjalan yaitu ada 19 peserta yang sedang menjalani training pengajar. Jika di total, jumlah total set IME yaitu 1.563 ditambah dari peserta training 64, maka hasilnya adalah 1.617 IME. Sehingga lebih berguna untuk banyak orang. Nah, untuk dilihat dari ranking Alexa pun saat ini IME menempati posisi dunia 136,967.
di mana posisi ini merupakan posisi tinggi, karena jika dibandingkan dari UMPM yang lain, masih ini IMI unggul jauh. Lalu untuk ranking di Indonesia, posisi IMI menempati 944. Ini sangat istimewa karena udah di bawah dari 1000. Selanjutnya, implementasi berikutnya itu IMI itu mulai ada sejak Januari 2013, dan sejak Januari 2013 hingga Juli 2013 total set IMI hanya 706 site. Lalu sejak saya pegang, sejak Juli 2013 hingga saat ini atau Oktober 2014, jumlahnya menjadi 1617 set IMI. Jika dilihat grafiknya, maka terjadi peningkatan sebanyak 911 site. Kesimpulan, ICP setelah dilakukan perkembangan, maka saya rasa sudah menjadi lebih optimal karena sudah terdapat konten-konten yang menarik dan juga informasi yang penting mengenai training tersebut. Lalu berikutnya registrasi mudah, itu online. Di icp.airlink.id, calon partisipan bisa melakukan registrasi secara online sehingga tidak lagi menggunakan kertas manual, sehingga lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah set IMI. Kesimpulan di sini adalah ternyata set IMI itu bisa digunakan sebagai sebuah sistem informasi untuk menunjang pembuatan sistem informasi training pengajar.